Salah satu aktivitas kemaritiman di Kabupaten Kendal, khususnya nelayan, adalah menangkap ikan di laut yang masih dilakukan secara tradisional. Kalau biasanya saya cari hasil laut di pesisir, tapi kali ini saya mau cari ikan naik kapal yang gede ini bersama nelayan Awang ya Pak? Awang Kebon Sep. Cuaca, arus gelombang laut yang kuat, sampai jaring tersangkut menjadi tantangan dikala mencari ikan. Satu hal yang harus diperhatikan ketika akan berangkat berlayar itu harus melihat cuaca, apakah cuacanya bagus atau enggak. Dan hari ini saya beruntung banget karena cuacanya tuh lagi bagus. Dari tadi perjalanan dari Muara sampai sekarang nih sampai ke laut itu anginnya tenang, nggak terlalu besar dan juga ombaknya tenang. Satu perahu terdiri dari belasan nelayan, karena sistem pencarian ikan memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Nelayan di sini biasanya mencari ikan pada sore hingga keesokan paginya, bertolak dan berlayar berkilo-kilometer mengarungi lautan Kendal. Ketika sudah sampai pada spot yang ditentukan, para nelayan tidak langsung menebar jaring, melainkan menunggu hingga tengah malam. Tidak hanya mengandalkan jaring, penangkapan ikan pada malam hari juga membutuhkan bantuan cahaya. Lampu dipasang di perairan 2 hingga 3 jam sebelum penangkapan dilakukan. Sebelum ditebar jalannya, kita nunggu ikannya ngumpul dulu. Nah itu lampu di belakang saya fungsinya untuk supaya ikan-ikannya pada ngumpul. Itu menjadi daya tarik bagi plankton-plankton dan juga ikan-ikan kecil. Penangkapan ikan dengan cahaya 9 lampu umumnya ditujukan kepada ikan-ikan pelagis dengan suhu perairan antara 6 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sekarang saatnya tebar jala. Jadi saat jalannya ditebar, semua lampu di kapalnya harus dimatikan agar yang menjadi pusat perhatian si ikan tuh hanya lampu yang ada di tengah tadi. Pukat cincin atau purseine adalah alat penangkap ikan dari jaring yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan hingga alat berbentuk seperti mangkuk pada akhir proses penangkapan ikan. Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol. Saat ikan sudah terkumpul, tali kerut ditarik sehingga jaring membentuk kantong yang besar sehingga ikan-ikan terkurung. Wah, ikan! Ini nih waktu yang ditunggu-tunggu dan paling seru waktu narik jaring. Ini kenapa nariknya rame-rame karena jaringnya tuh lebar banget. Lebarnya tuh 280 ya Pak? 50. 250 meter. 250 meter. Wah, banyak banget ikannya ya Pak. Tuh ketika jaringnya diangkat, mulai diangkat, ini belum diangkat full. Itu ikannya udah mulai kelihatan, tuh kecil-kecil banyak banget. Wow. Banyak banget ikannya. Dari sekian banyak hasil tangkapan, yang paling banyak dan melimpah tuh ikan ini, ikan cui. Paling banyak nih. Terus ada udang apa Pak? Udang alus. Hasil tangkapan laut kemudian dipisahkan sesuai jenisnya. Dalam sehari biasanya nelayan di sini bisa menghasilkan sampai 4 kintal ikan. Banyak banget. Dan mumpung ikannya masih segar-segar, mendingan langsung kita bawa ke tempat pelelangan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tempat pelelangan ikan tawang selalu ramai setiap pagi hari. Aktivitas di sana melibatkan nelayan dan pedagang ikan. Para nelayan yang baru kembali melaut langsung disibukkan dengan proses pengangkutan hasil tangkapan ke tempat pelelangan. Desa Gempol Sewu sebagai salah satu kawasan pesisir Kabupaten Kendal memiliki potensi bahari yang cukup besar. Salah satunya keberadaan tempat pelelangan ikan tawang. Selain itu, terdapat aktivitas perdagangan dan pengolahan hasil laut. Oh ini
yang diasap ya Pak ya? Oh iya benar. Oh gitu, ternyata ikan di sini tuh banyak banget. Dan ini udah dikelompokkan ya Pak ya? Iya. Masing-masing sesuai dengan jenisnya. Karena beda jenis, beda harga Beda ya? harga pastinya. Dan ini juga udah ditunggu sama Pembeli pada pembelinya. juragan ikan. Oh ini juragan, oh ini ya? Para Ibu-ibu tengkulak. ini ya? Para tengkulak, ibu-ibu ini pada tengkulak semua. Tempat pelelangan ikan adalah tempat untuk nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Mempunyai tujuan utama yaitu untuk menarik sejumlah konsumen ikan sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah. Ada banyak banget cara pengolahan ikan, salah satunya dengan diasap. Dan sekarang saya mau mengikuti pengasapan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Tanjung Sari merupakan sentra pengasapan ikan. Dan yang paling favorit ini nih, ikan manyu. Katanya ini enak banget, katanya gurih ya Bu? Iya. Ya wis, yuk Bu. Hampir semua jenis ikan dapat diolah menjadi ikan asap. Ikan manyung sendiri salah satu jenis ikan yang banyak disukai karena rasanya lebih enak, terutama bagian kepala yang banyak jadi incaran. Oke Bu, ini saya asepin dulu ya Bu ya. Permisi Bu. Nah ikannya habis dipotong harus langsung diasepin ya Bu. Tapi sebelum diasepin harus ditata terlebih dahulu kayak gini nih. Produk ikan asap merupakan makanan yang siap dikonsumsi. Selama proses pengasapan, cukup untuk mematangkan daging ikan dan membunuh bakteri yang bersifat patogen. Selain untuk mengawetkan, cara ini juga dapat memberikan rasa dan warna pada ikan. Bu Kustia ini hebat loh. Ibu bisa sehari ngasepin berapa banyak ikan Bu? 50 sampai 80. 50 sampai 80 kilo. Kalau Masnya? 30 kilo sehari. 30 kilo sehari. Kalah sama ibu-ibu no Mas? Tawa. Untuk mengasapkan ikan, bisa menggunakan beberapa bahan bakar penghasil asap, tentunya berbeda di setiap daerah. Nah ini bahan pengasapannya pakai bonggol jagung. Kenapa? Karena harganya lebih ekonomis dan juga nggak terlalu panas. Karena kalau diasepin gini jangan sampai keluar apinya ya Mas ya? Iya, Makanya Masnya dari tadi jagain nih, kalau keluar apinya langsung disiram ya? Disemprot. Langsung disemprot pakai air. Pakai air. Waktu pengasapan bergantung ukuran potongan daging dan jenis ikan. Api yang digunakan juga tidak boleh besar, karena pada suhu tinggi akan menimbulkan rasa pahit. Oh ini kalau pengasapan ikan kayak gini harus telaten. Jadi kalau udah matang satu sisi harus dibalik satu-satu ya. Iya. Aromanya mantap. Boleh dicipin nggak sih Bu? Boleh. Mumpung masih anget. Enak banget. Jadi teksturnya tuh kenyal. Kalau ikan biasanya digoreng atau direbus gitu kan teksturnya digigit itu langsung hancur. Tapi kalau ini benar-benar kenyal, enak. Ini apanya Bu? Kepala ya? Oh, kalau kepala ini ngasepinnya lumayan lama karena dagingnya tebel. Jadi harus diasepin lagi ya, belum matang. Aromanya lebih menyengat ya Bu ya? Lebih enak ya? Enak banget. Saya juga tertarik nih sama kepalanya. Boleh saya masak nggak Bu? Oke, saya olah ya Bu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia, di samping udang dan daging. Tingginya protein membuat ikan banyak digemari, bahkan melahirkan inovasi makanan serta cara mengolahnya. Kalau masak mangut lele itu saya udah sering, tapi kalau mangut manyung saya belum pernah, baru kali ini. Tapi pasti rasanya lebih enak ini ya. Enak, gurih. Saya belum pernah nyobain, jadi belum bisa ambil kesimpulan. Tapi pada dasarnya bumbunya tuh sama aja kayak bikin mangut lele. Lengkap pokoknya bumbunya ya Bu. Lengkap. Mangut merupakan makanan berkuah santan dengan bumbu rempah-rempah yang menjadikan rasanya gurih pedas dan beraroma ikan asap yang khas.
Kalau masak mangut manyung itu yang nggak boleh kelewatan ini nih, pete. Ini bikin makin sedap. Tapi kalau doyan ya, ini kebetulan kita bertiga doyan semua ya. Enak. Kalau bumbu tumis sudah dicampur sama santan, waktunya kepala manyungnya kita masukin ya, Bu. Udah matang, Bu. Menggoda banget. Ini kuahnya juga kental banget nih, Bu. Langsung diangkat yuk. Lama pemasakan bergantung pada ukuran ikan. Semakin besar, maka semakin lama prosesnya. Setelah itu, ikan manyung mangut siap disantap. Kepala manyung diguyur sama kuah yang pedas dan juga pete. Kurang apa ini, Bu? Udah pasti enak banget ya, Bu ya. Kepulan kuah panas dari kepala manyung begitu mengundang selera untuk segera disantap. Dagingnya itu padat, terus rasanya pedas, manis dan juga gurih. Perpaduan rasa yang pas banget ya. Mantap. Ikan manyung mengandung protein tinggi yang untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif dan rendah kolesterol. Selain rasanya yang enak, kepala ikan manyung ini tuh bisa jadi obat ya, Bu ya? Iya. Obat apa, Bu? Obat lapar. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.